Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sandi Channel. Kawan-kawan, di perjumpaan kali ini saya ingin mengangkat sebuah permasalahan yang berawal dari kekurang pahaman kita tentang sebuah definisi. Beberapa waktu lalu, ruangan kita dipenuhi dengan pertengkaran tentang sebuah budaya dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini tentu saja terutama menyebabkan persepsi kita menjadi kurang harmonis. Mestinya sebagai negara yang berdekatan dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan cukup erat, termasuk dalam masalah ekonomi, tentu saja hal ini tidak kita harapkan. Budaya merupakan a view of life, sebuah cara pandang, termasuk di dalamnya cipta, karya, dan karsa. Produknya bisa berupa materi, sesuatu yang bisa dilihat, seperti arsitektur, bangunan, dan lain-lain, maupun berupa tidak benda, seperti gagasan, filsafat, adat, dan sebagainya. Sikap eksklusivisme atau merupakan gambaran sederhana dari etnosentrisme. Kebudayaan humanitis peradaban adalah paralel. Mestinya dijadikan alat interaksi untuk mengarah kepada toleransi hingga empati. Kebudayaan tercipta dari interaksi manusia dengan alam, termasuk di dalamnya dimensi waktu. Kawan-kawan, di video berikut ini mudah-mudahan dapat menggeser pemahaman kita terutama tentang warisan budaya. Dari akun Akbar Faisal Unsensor yang berdialog dengan Duta Besar Indonesia untuk UNESCO, Profesor Ismunandak, dari kantor pusat UNESCO di Paris. Baiklah kawan-kawan, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti videonya selengkapnya. Agak diskusikan awal warisan dunia, kemudian nanti kita mungkin bisa agak diskusi panjang yang tadi berantem dengan negara sebelah tadi itu adalah warisan budaya tak benda. Itu adalah di sektor kebudayaan, program sektor kebudayaan. Sebetulnya yang punya list inskripsi itu utamanya dua itu, warisan dunia dengan warisan budaya tak benda. Nah, tapi kemudian ada program di sektor sains ya, tadi Kak Akbar menyebut biosfer, ada geopark, itu tuh sektor sains sebetulnya yang punya program. Mereka lebih ke sebetulnya, kita punya warisan geologis dunia yang bagus sekali. Misalnya sekarang yang sedang kita usulkan Maros Pangkep nih. Maros Pangkep? Wilayahnya Kak Akbar ini. Kars ya? Ya, Kars Maros Pangkep itu karena secara geologis itu menarik sekali. Dan itu lebih ke, ya bagaimana kita lagi-lagi melestarikan, tetapi lebih ke bagaimana kita semua belajar sainsnya, ya, kemudian melestarikan dan sebagainya. Tapi aspek kemudian budaya. Nah, kemudian memang kadang-kadang satu inskripsi atau satu program dengan program lain itu ada tumpang tindihnya. Jadi misalnya bisa saja dalam satu situs itu di situ ada warisan dunianya, ada ternyata secara geologis juga menarik, bisa kemudian diinskripsi juga di geoparknya. Kemudian di geoparknya itu tumbuh biosfer yang bagus juga, kita bisa inskripsi juga biosfernya. Itu ada kemungkinan biosfer dan geopark itu di sektor sains. Kemudian kalau di sektor yang kaki Kak Akbar menyebut MOW, Memory of the World, jadi itu adalah program. Ya, jadi kawan-kawan, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, menyatakan bahwa warisan dunia itu dapat berupa warisan benda dan warisan non benda. Seperti warisan benda itu seperti arsitektur dan sebagainya.
dan juga dalam suatu situs budaya bisa jadi terdapat hal-hal yang bersifat saintifik seperti mengandung unsur geologi maupun biosfer. Bidang komunikasi dan informasi. Betul. Jadi kita menganggap dunia ini jangan sampai kita itu ya kayak kita ya, kayak manusia kemudian catatan sejarah kita nggak punya. Nah itu kan kita bisa nggak punya identitas. Betul. Nah banyak hal di dunia ini di mana misalnya saja kita sudah menginskripsikan yang Laga Ligo itu kan bukan main itu. Iya, iya. Kemudian arsip VOC ya apapun itu adalah sejarah dunia yang Betul. bisa jadi lah bagi negara kita itu penjajahan, di tafsir yang lain itu adalah itu adalah suatu perkembangan perniagaan dunia yang pertama sekali, itu tafsir sejarah kita bisa belajar dari sana. Tetapi yang penting arsip itu jangan hilang supaya generasi berikutnya bisa reinterpretasi, belajar lagi dari situ dan sebagainya. Nah itu program sektor komunikasi dan informasi. Jadi sebetulnya banyak. Nah memang yang di masyarakat kita sering terdengar. Ya kawan-kawan, seperti tadi dijelaskan, warisan dunia itu dibagi atas warisan benda berupa bangunan, arsitektur dan sebagainya, dan warisan tak benda dalam hal ini bisa berupa tradisi, bisa berupa alam. Itu karena aspek budaya tadi ya. Oke. Nah tadi yang Kak Akbar sebut memang warisan dunia itu kita sekarang memang agak slow down mendaftarkannya ya. Kita baru punya 9 ya karena problem itu kadang-kadang kita kalau yang warisan dunia itu kayak Borobudur dan sebagainya, ini kan kita juga sedang dilihat dunia ya. Bagaimana melestarikan Borobudur? Iya, saya dengar untuk dua ini warisan dunia, Borobudur dan Komodo itu sedang ada pembahasan yang bisa saja itu dikeluarkan. Apa yang terjadi kok penyakit itu? Ya, yang Borobudur misalnya, karena kalau sudah sekali kita itu mendaftar dan pendaftarannya itu diterima atau tercatat di UNESCO, itu memang ya UNESCO tidak kemudian merebut ya seolah-olah ini jadi milik dunia atau milik UNESCO, bukan. Sebetulnya kedaulatan tetap di kita, tetapi karena itu sudah kita wariskan ke dunia, jadi Itu milik seluruh dunia, orang itu menjadi universal. Betul, supaya tidak kemudian nilai-nilai universalnya hilang. Nah, di situ bagian kesalahan kita selama ini ya. Ya. Okay. Jadi bukan kemudian UNESCO itu apa sih kok kemudian ngatur-ngatur kita, bukan seperti itu, tapi justru pendapatnya kalau kita ingin membangun, kalau kita ingin mengubah sedikit, itu harus diyakinkan supaya pakar-pakar dunia itu memberi masukan kepada kita. Jangan sampai nilai universal yang luar biasa itu jadi hilang. Esensinya itu saja. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, yakinkan bahwa rencana kita begini loh. Mungkin nanti ada masukan. Kalau punya rencana begini, baiknya supaya nilai universalnya tidak hilang, itu kita beginikan saja. Jadi artinya sebenarnya kekeliruan di sebagian masyarakat kita, dan orang itu adalah salah satunya adalah saya, yang menganggap bahwa misalnya dengan Malaysia soal batik misalnya, itu yang mereka mengklaim itu seakan-akan itu adalah hak paten. Ternyata bukan hak paten ya. Ya kawan-kawan, mendaftarkan sebuah inskripsi budaya kepada UNESCO bukan berarti pendaftaran hak paten. Dalam hal ini UNESCO hanya berfungsi sebagai untuk memfasilitasi atau mendokumentasikan atau mengarsipariskan bahwa dan menyatakan bahwa memang tradisi ini ada di suatu entitas budaya atau daerah ini. Ya, jadi yang itu Kak Akbar yang kita agak diskusikan awal tadi. Ini yang list berikutnya, yang warisan budaya tak benda. Nah, itu sebetulnya tadi ya, awalnya itu kan dari tahun 72 ya, sudah ada catatan yang warisan dunia yang alam dan budaya tadi. Kemudian banyak pakar tuh menyebut sebetulnya warisan dunia itu bukan yang monumen saja, bukan yang tak benda yang tak benda, yang artinya praktek kita sehari-hari. Misalnya kita di Indonesia ini sekarang sedang melihat lagi ya dengan pandemi ini bahwa misalnya kita pengobatan kita yang berdasarkan herbal, yang berdasarkan kearifan jamu dan sebagainya itu ternyata dunia juga kembali ke sana. Jadi itu adalah kearifan tradisional. Jadi tapi bentuk untuk mencari bentuk itu cukup lama, sehingga baru tahun 2003 ada konvensi yang mengatur bahwa warisan dunia itu tidak hanya yang monumen,
yang alam, Ya. tetapi juga ada kebiasaan praktek apa juga termasuk sebetulnya pertunjukan, Iya. festival, Iya. itu adalah warisan dunia juga. Nah itu maka ada konvensi 2003 tadi. Nah itu konvensi itu sangat sukses ya. Makanya di evaluasi internal UNESCO sendiri mereka menyebut ini konvensi 2003 ini adalah korban dari kesuksesan dia sendiri. Karena demikian semangatnya negara anggota. Ya, konvensi itu sendiri dengan cepat diadopsi hampir semua negara UNESCO dalam waktu cepat, sehingga sekarang hampir sudah universal, semua negara sudah menjadi anggota konvensi. Dan akibatnya semua negara berlomba-lomba ingin mendaftarkan, dan sebetulnya sudah sukses. Tujuan konvensi itu menyebutkan bahwa kita itu harus membangkitkan kesadaran bahwa warisan budaya itu bukan hanya yang monumen gitu. Nah, itu sudah sukses. Tapi sekarang karena suksesnya itu negara itu berlomba-lomba semangat sekali ini, padahal sumber daya UNESCO sendiri setiap tahun kita hanya bisa membahas di UNESCO itu hanya 55 nominasi dari seluruh dunia. padahal negara anggotanya 195. Oke. Indonesia sendiri kabar di nasional itu kita punya 1.500 elemen budaya. Itu coba bayangkan. Sementara berarti kan kita hanya bisa mendapatkan satu setiap tahun. Malah akhirnya secara rata-rata kita itu hanya punya jatah 2 tahun satu. Kalau kita punya 1.500 kan 3.000 tahun. Betul. Nah, entar, itu menarik. Kita kembali tadi. Jadi ada warisan budaya dalam bentuk benda seperti tadi. Tapi yang sering itu berkelahi kita, terutama dengan Malaysia nih. Saya nggak ngerti nih apa sih yang terjadi antara kita dengan Malaysia. Sampai dalam hal sepak bola kita boleh kalah dari mana saja, tapi yang penting jangan kalah dari Malaysia. Nah ternyata juga dalam seperti ini. Kita kan ribut pada beberapa tahun yang lalu soal reog, kemudian songket, ya kan? Nah sekarang tahun ini kita akan mendaftarkan apa? Iya, tahun ini tentu kami di Paris masih menunggu yang diputuskan Mas Mendikbudristek ya. Karena itu keputusan di nasional. Sebetulnya kalau yang warisan budaya tak benda itu harus dasarnya dari masyarakat. Jadi harus masyarakat yang mengusulkan. Negara ya karena akhirnya yang jadi anggota UNESCO itu negara ya ada kewajiban mencatat, sebetulnya membantu pengusulan dan sebagainya. Tetapi harusnya berawal dari masyarakat. Nah tadi Kak Akbar menarik ya bahwa kita dengan Malaysia ada contoh-contoh seperti itu banyak sebetulnya. Jadi misalnya bukan cuma dengan Malaysia saja, bukan Indonesia dan Malaysia saja yang agak sensitif seperti itu. Yang ekstrim itu pada waktu kami kemarin diskusi dengan sekretariat itu adalah contoh yang ekstrim sekali itu adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Dia ngasih contoh yang gampang sekali. Dia bilang itu kan dua negara yang ya secara politik mereka istilahnya konflik ya. Secara politik sampai sekarang berpisah. Dan secara budaya mereka adalah satu bangsa. Tapi ya ini menarik ya. Jadi ada kalau yang kimchi itu mereka akhirnya Korea Selatan menginskripsikan kimchi, Korea Utara dalam waktu beberapa tahun kemudian menginskripsikan kimchi juga. Dan itu boleh saja. Karena memang budaya kimchi hidup di Korea Utara, hidup di tapi kan sekarang sudah dinikmati termasuk di kita di Jakarta. Betul, jadi budaya kimchi. Tapi yang menarik juga bahwa negara yang berkonflik pun pada suatu saat, jadi kalau tidak salah 2015 ya, mereka itu bisa duduk satu meja bersama-sama mengusulkan ada budaya gulat tradisional. Dan mereka wrestling. Akhirnya mereka usulkan bersama dan diterima di inskripsi di UNESCO. Nah, jadi esensinya itu namanya budaya itu kan memang dengan migrasi orang, dengan orang itu berinteraksi bisa tumbuh, dan inskripsi UNESCO untuk warisan budaya tak benda ini bukan tadi Pak Akbar sudah bagus sekali, ini bukan paten, tapi juga bukan juga menyatakan ini aslinya di mana, bukan. Ini hanya menyatakan bahwa memang budaya itu tumbuh dan berkembang hidup di wilayah tersebut, di masyarakat tersebut. Dan definisinya itu ya kawan-kawan, sekali lagi pendaftaran suatu inskripsi budaya kepada UNESCO itu bukan berarti hak milik. Dalam hal ini UNESCO cuman mendokumentasikan bahwa memang suatu produk budaya hidup di ada di suatu entitas budaya.
sebetulnya hidup itu apa sih? Hidup itu ya paling tidak sudah satu generasi ada di sana, satu Iya. generasi yang mungkin 25 tahun. Ya kadang-kadang kalau orang sudah, ya orang Indonesia kemudian migrasi ke Malaysia, ya kemudian 25 tahun atau anak turunannya di sana mempraktekkan yang budaya yang dibawa dari sana, ya akhirnya budaya itu memang hidup di sana. Kalau kita bahasakan seperti ini, tepat gak? Bahwa sebenarnya tidaklah cukup tepat apabila kemudian kita meributkan ini satu produk itu tadi itu yang kemudian didaftarkan di UNESCO, sebab sebenarnya tujuannya UNESCO itu justru agar kemudian warisan budaya itu apa ya, terlindungi, Betul. Betul. terlindungi dan bukan hanya dari bangsa yang mengakui bahwa itu berasal dari dirinya. Betul. Jadi semakin terlindungi produk itu ya. Betul. Jadi yang penting tuh terlindungi, tadi Kak Akbar kata-katanya bagus sekali, diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, itu dia. Oke. Semakin banyak orang yang mempraktekkan, kan itu akan semakin bahwa budaya itu ya paling tidak kemungkinan untuk hilangnya itu semakin besar kan, Iya, kalau semakin betul. banyak yang mempraktekkan gitu. Betul. Jadi esensinya kerjasama bagaimana kita mewariskan budaya itu dari generasi ke generasi. Jadi semakin banyak bangsa, dan ya tadi lagi-lagi ya, perdamaian dunia itu kalau orang bekerja sama antara people dan people itu kan sudah otomatis Kecil bisa. kemungkinan kita berkonflik. Betul, Karena kan dasarnya adalah budaya. budaya. Waduh, berarti energi kita untuk berkelahi. Kawan-kawan, jika kita kembali kepada literatur-literatur ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya sosiologi, budaya ini merupakan a view of life, cara pandang, yang di dalamnya termasuk cipta, karsa, dan karya, yang memuat gagasan, dan hasilnya bisa berupa gagasan, adat istiadat, Kemarin itu sebenarnya untuk maupun apa gitu seni. kan? So, Pak Dubes, warisan tak benda itu apa saja yang sudah Yang tak benda itu yang terakhir kemarin gamelan. Nah, gamelan ini contoh bagus ya. Jadi di mana gamelan satu label, tapi sebetulnya gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda, itu jadi satu label, kena semua. Tapi sebelumnya tahun 2020 kita mendaftarkan pantun itu bersama dengan Malaysia. Oh, oke. Itu bersama dengan Malaysia. Oke. Kemudian tahun sebelumnya pencak silat. Nah ini juga unik nih. Indonesia mendaftarkan pencak silat dari sisi kebudayaannya, Malaysia mendaftarkan pencak silat dari sisi olahraganya. Oke. Tapi pencak silat itu bukan bersama ya, Ya. tapi Indonesia mendaftarkan dan diinskripsi tahun yang sama. Jadi Dan kita diterima punya- dua-duanya. Diterima dua-duanya. Kita Oke. punya pengalaman juga bahwa Oke. mendaftarkan masing-masing diterima. Oke. Kemudian pinisi dari tempat Iya, kabar lagi, di kampung saya nih. Oke. kampung kabar. Kemudian 3 genre tali Bali itu kita daftarkan juga. Oke. Kemudian sebetulnya di list ini tuh ada pengkhususan juga ya, list yang memerlukan pelestarian segera, urgent. Mhm. Jadi itu noken yang di Papua. Papua. Nah, itu Oke. bagaimana sih sebetulnya kita kemudian membangkitkan budaya itu, anak-anak mudanya itu lebih bangga pakai tas noken daripada tas plastik misalnya, dan seterusnya ya. Kemudian ada yang daftar yang urgen juga itu tari saman ya. Tari saman, Saman kan Aceh. sudah lumayan baik sekarang Oke. ya. Nah ini sebenarnya kita sedang pikirkan juga bagaimana supaya keluar dari urgent list ya, supaya menjadi list biasa aja, list representatif. Angklung sudah Angklung. masuk, batik Indonesia, keris dan Keris. wayang ya. Keris dan wayangnya. Iya, Oke. gitu. Berarti sudah 12 ya? 12. Nah, berikutnya ini adalah Nah, kita tunggu dari Jakarta. apa yang terjadi dengan Nah, songket? songket itu sebetulnya begini, Kak. Jadi songket itu tahun lalu sudah dicatatkan oleh Malaysia, diusulkan Malaysia. Sempat memang secara diplomasi kita ajak bersama-sama, tapi pada waktu itu Malaysia merasa wah kalau harus diubah nominasinya menjadi nominasi bersama, mereka mundur terlalu jauh. Ya sudah, kita ini. Tapi sebetulnya lagi-lagi kita sudah koordinasi bahwa itu ada berbagai cara. Jadi kalau kita ingin nominasikan songket lagi di Indonesia nggak masalah, Oke. ada juga. Atau bisa juga sekarang ada metode di mana songket yang sudah dinominasikan di Malaysia itu kita perluas. Oke. Oh bahwa budaya songket itu tuh nggak ada di Malaysia loh. Di Indonesia juga tumbuh budaya songket atau hidup dan lestari di Indonesia. Kita Oke. bisa perluas namanya. Extension nomination namanya. Oke. Itu bisa lakukan juga. Perdamaian dunia bisa kita capai melalui pendekatan-pendekatan Betul. seperti ini Betul. melalui UNESCO ya. Betul. Jadi kita tidak perlu berkelahi sebenarnya, Bro. Iya. Saya selalu mengulang-ulangi kata berkelahi karena pada beberapa bagian kan memang kita lihat ya. Betul. Jadi apa langkah yang sedang disiapin oleh kedutaan kita dalam hal ini perwakilan tetap kita di UNESCO itu apa? Ya, jadi
seperti Kak Akbar tadi sampaikan itu yang berkelahi tentu tidak produktif. Jadi yang penting kita bekerja sama, tapi juga yang penting juga pelestarian tadi Kak Akbar menyebut ini yang paling esensi itu sebetulnya bagaimana meyakinkan generasi berikut kita masih melestarikan budaya. Terus kemudian pengrajin kita itu mendapat manfaat dengan itu. Nah itu hal lain, paten, hak kekayaan intelektual itu sekali lagi UNESCO tidak inskripsi itu tidak berarti, tetapi bukan tidak berarti bahwa kemudian pengrajin itu dengan dia bisa memodifikasi sedikit dari desain tradisional boleh dipatenkan dan itu bisa UNESCO bisa membantu masyarakat pengrajin kita bagaimana ini hak kekayaan intelektual supaya tidak kemudian dipecundangi oleh pebisnis misalnya atau kemudian dirugikan oleh hak intelektual. Batik kan jelas bahwa itu handmade. Jangan kemudian capnya lebih populer. Nah itu kan berarti bagaimana kita melindungi pengrajinnya kita, memajukan ekonomi. Tidak mungkinlah kita melestarikan apalagi yang terkait dengan pertunjukan dan kerajinan, melindungi budaya itu tanpa pengrajinnya itu mendapat manfaat ekonomi. Bagaimana mereka bisa hidup? Itu Kak Akbar kemarin cerita bagaimana misalnya pengrajin sarung tradisional kita di Mandar dan sebagainya itu bisa merasa bangga dan kemudian mereka juga mendapatkan secara ekonomi manfaat ekonomi. Nah itu loh penting sekali dan itu beberapa program UNESCO bisa membantu ya. UNESCO memang bukan funding agencies, tetapi banyak ide, banyak pengalaman dari negara lain bisa kita saling pertukarkan dan tentu kemudian kita juga secara di dunia petanya itu bukan negara yang mendapatkan bantuan lagi, kita sudah saatnya juga membagi kepada negara yang lebih rendah daripada kita. Itu banyak hal yang Prof, Pak Dubes, penjelasan yang luar biasa. Kami akhirnya mendapatkan banyak cara pandang yang selama ini saya jujur saja saya bahkan tidak tahu. Demikian kawan-kawan video kita kali ini, mudah-mudahan dapat menggeser pemahaman kita tentang warisan budaya dan menjadikan hubungan kita dengan negara tetangga Malaysia tidak menjadikan hal ini sebagai sebuah kerikil dalam sepatu, sesuatu hal yang mengganjal, dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Silakan didukung channel ini dengan cara subscribe, dan bagi Anda yang sudah berlangganan atau subscribe jangan lupa untuk klik tanda notifikasi agar dapat pemberitahuan untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.